Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Juniani dengan NPM terakhir 7124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan atau 5P. Ada power, kemudian ada passage, ada passenger, posisi, dan juga penolong. Namun, di sini saya akan membahas 3 poin, yaitu mengenai power, passage, dan juga passenger. Nah, yang pertama itu power atau his atau kontraksi pada uterus. Nah, his atau kontraksi pada uterus itu terjadi karena adanya rangsangan pada otot polos atau myometrium. Nah, pada saat proses ini adanya ketidakseimbangan hormon pada saat proses persalinan, yaitu adanya penurunan hormon progesteron dan peningkatan hormon estrogen, sehingga rahim itu akan lebih sensitif terhadap rangsangan, terutama hormon oksitosin. Nah, pada saat penurunan progesteron, itu akan merangsang keluarnya hormon oksitosin. Kemudian pada saat peningkatan hormon estrogen, maka hormon estrogen itu akan merangsang endometrium untuk mengeluarkan prostaglandin. Nah, kedua hormon tersebut yaitu oksitosin dan juga prostaglandin adalah hormon yang memicu adanya kontraksi pada rahim pada saat proses kehamilan, yaitu merangsang otot polos atau myometrium. Nah, adapun kontraksi yang terjadi pada saat proses persalinan itu berbeda dengan kontraksi biasa, karena pada saat proses persalinan, kontraksi itu akan memiliki pola yang ritmis dan juga teratur. Nah, di mana kontraksi itu dimulai dari puncak rahim atau bagian fundus ibu, lalu merambat ke bawah menuju leher rahim atau serviks, mana tujuannya yaitu untuk mendorong janin ke dasar panggul. Adapun yang disebut sebagai retraksi, yaitu di mana terjadi setelah kontraksi itu selesai, di mana otot-otot di bagian atas rahim itu tidak kembali ke panjang semula, melainkan tetap sedikit lebih pendek. Nah, di mana di sini berfungsi untuk memeras bayi sedikit demi sedikit ke arah jalan lahir. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan yang terjadi pada rahim ketika terjadinya kontraksi pada uterus, di mana di sini ada pembentukan segmen atas rahim atau SAR, di mana bagian atas rahim ini bersifat aktif, kemudian pada bagian ini terdapat banyak otot serong dan memanjang, di mana SAR ini terbentuk dari fundus sampai ismus uteri. Nah, otot-otot di sini itu berkontraksi kuat dan memendek atau retraksi. Nah, setiap kali kontraksi berakhir, otot tidak kembali ke panjang semula sehingga rongga rahim mengecil dan mendorong bayi ke bawah rahim. Kemudian ada pembentukan segmen bawah rahim atau SBR, di mana bagian bawah atau dekat serviks ini bersifat pasif dan lebih tipis. Nah, segmen bawah rahim ini terbentang di uterus bagian bawah antara ismus dengan serviks, di mana SBR ini akan merenggang dan menipis mengikuti tarikan dari segmen atas, kemudian memberikan ruang bagi kepala bayi untuk turun. Kemudian ada lingkaran retraksi fisiologis, di mana ini adalah batasan antara SAR yang tebal dan SBR yang tipis membentuk sebuah batas yang disebut lingkaran retraksi. Kemudian ketika adanya persalinan macet yang berkepanjangan, itu akan terjadinya kondisi yang langka dan serius, yaitu cincin bendel atau cincin retraksi patologis, di mana cincin ini akan terlihat sebagai kontristi atau tonjolan oblik di atas sifilis pubis, di mana ini menandakan perbedaan ketebalan yang nyata antara segmen atas yang berkontraksi kuat dan segmen bawah yang sangat tipis, sehingga akan berisiko terjadinya ruptur atau pecah. Selanjutnya ada perubahan yang terjadi pada saat kontraksi itu adalah perubahan pada serviks atau leher rahim. Nah, di mana serviks itu sendiri selama kehamilan itu bersifat kaku dan tertutup rapat. Namun di sini akan mengalami dua proses utama akibat tarikan otot rahim dan tekanan kepala bayi, yaitu yang pertama ada penipisan atau effacement, di mana serviks itu yang tadinya berbentuk saluran silinder sebanyak sekitar 2 cm ini akan tertarik ke atas oleh kontraksi segmen atas rahim. Kemudian proses ini membuat serviks itu memendek hingga akhirnya menjadi sangat tipis seperti kertas. Nah, penipisan ini dinyatakan dalam presentasi 0% hingga 100% atau penipisan atau menipis penuh. Nah, selanjutnya yaitu ada pembukaan atau dilatasi. Nah, setelah atau bersamaan dengan penipisan, lubang serviks itu akan melebar.
di mana pembukaan itu diukur dalam sentimeter, di mana mulai dari 0 cm atau tertutup hingga 10 cm atau pembukaan lengkap yang cukup untuk dilewati kepala bayi. Nah, adapun selanjutnya adalah pelepasan mukus fluk atau sumbat lendir, di mana kontraksi menyebabkan lendir yang menyumbat saluran serviks itu selama hamil terlepas. Nah, seringkali disertai sedikit darah atau kondisi ini disebut sebagai blood show. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai vesage atau jalan lahir. Nah, vesage ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian yang lunak dan juga ada bagian yang keras. Nah, namun di sini saya akan fokus membahas mengenai bagian yang keras itu sendiri, yaitu tulang panggul. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa jenis panggul pada manusia. Nah, di sini ada 4 jenis panggul. Yang pertama ada jenis panggul ginekoid, kemudian ada android, kemudian ada anthropoid dan juga platypeloid. Oke, nah di sini ada jenis yang pertama yaitu ginekoid. Nah, untuk jenis panggul yang pertama ini banyak dimiliki oleh perempuan, di mana memiliki ciri khasnya itu rongganya itu berbentuk oval. Kemudian jarak antara sisi kanan dan kirinya itu lebih lebar daripada depan ke belakang. Kemudian di sini ada jenis panggul android, di mana jenis panggul ini banyak dimiliki oleh laki-laki. Nah, di mana di sini memiliki ciri khas rongganya itu lebih sempit, kemudian berbentuk seperti hati. Kemudian di sini ada jenis anthropoid. Nah, jenis anthropoid ini di mana memiliki ciri khasnya itu bentuk atau rongganya itu lebih lonjong, kemudian jarak antara depan ke belakang itu lebih lebar daripada sisi kanan dan kiri. Jadi kebalikan ya dari yang ginekoid. Nah, biasanya ini dimiliki oleh perempuan-perempuan yang memiliki panggul yang sempit. Nah, yang terakhir di sini ada jenis platypeloid, yaitu di mana memiliki ciri khas rongganya itu lebih pipi dan juga mendatar. Nah, di mana diameter sisi kanan dan kirinya itu lebih luas daripada diameter depan ke belakangnya. Nah, biasanya jenis ini sangat jarang ditemukan, namun bisa saja dimiliki laki-laki maupun perempuan. Nah, oke, next kita akan membahas mengenai anatomi panggul itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul. Nah, di mana anatomi panggul itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu di sini ada os coxae, kemudian ada os sacrum dan juga os coccygis. Nah, untuk os coxae itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada ilium, kemudian ada ischium dan juga pubis. Nah, di sini kita akan fokus pada bagian ilium terlebih dahulu. Nah, pada bagian ilium ini atau tulang ilium ini terbagi menjadi 5. Nah, di mana bagian atas atau bagian tebal ini disebut dengan crista iliaca. Kemudian ada tulang tonjolan di sini ini disebut sebagai sias atau spina iliaca anterior superior. Kemudian di sini ada tulang penyangga di mana disebutnya sebagai spina iliaca anterior inferior. Kemudian ada bagian bawah di sini yaitu ada spina iliaca posterior superior dan juga ada bagian tulang yaitu spina iliaca posterior inferior. Itu ada di bagian bawah sini. Nah, selanjutnya yaitu tulang ischium. Nah, untuk tulang ischium ini terbagi menjadi 2, yaitu di sini ada tonjolan. Nah, di mana tonjolan ini disebut dengan spina ischiadica. Kemudian di sini ada 2 lengkungan. Nah, untuk lengkungan yang di atas ini disebut dengan incisura mayor dan di bawah ini disebut dengan incisura minor. Kemudian di sini ada tulang yang pipi atau yang bulat ini disebut sebagai acetabulum. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pubis. Nah, untuk pubis itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, di mana di sini bagian tengah ini disebut sebagai simfisis pubis. Kemudian bagian yang mencapit antara simfisis pubis bagian atas ini disebut dengan ramus superior. Kemudian bagian yang mencapit bagian simfisis pubis bagian bawah ini disebut dengan ramus inferior. Kemudian di sini ada bagian yang bolong. Nah, untuk bagian yang bolong ini disebut dengan foramen obturatorium. Kemudian di sini ada lengkungan 90 derajat yang disebut sebagai arcus pubis. Nah, di sini juga ada tulang yang tebal, di mana tulang tebal ini disebut sebagai tuber ischiadicum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tulang os sacrum. Nah, untuk tulang os sacrum ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini kita bisa lihat terlebih dahulu ya. Di sini ada bagian yang bulat-bulat ini atau yang bolong-bolong ini, di mana ini disebut sebagai foramen sarcolia anterior. Kemudian di bagian atas ini ada bagian yang menonjol, di mana bagian menonjol ini disebut sebagai promontorium. Kemudian di sini ada tulang yang di atas atau pembatas tulang promontorium. Di sini ada tulang di bagian atas promontorium ini disebut sebagai tulang sakrum.
Nah, kemudian di sini ada tulang pembatas di antara ilium dan juga sakrum, yaitu disebut sebagai articulatio sacroiliaca. Nah, kemudian di sini ada tulang coccygeus atau di mana tulang ekor itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang-ruang panggul, di mana di sini ada 3, yaitu pintu atas panggul, kemudian bagian tengah panggul, dan ada pintu bawah panggul. Nah, untuk PAP atau pintu atas panggul itu sendiri atau disebut dengan inlet ini diukur dari tulang promontorium kemudian ke tulang linea terminalis kanan dan kiri sampai ke pubis. Jadi lingkarannya ini itu pintu atas panggul. Kemudian ada bagian pintu tengah panggul atau bagian tengah panggul itu sendiri atau disebut sebagai midlap, yaitu diukurnya dari tulang spina ischiadica kanan dan kiri. Nah, ketika kita lakukan garis lurus di sini, ini disebut sebagai pintu tengah panggul. Kemudian ada pintu bawah panggul, ukurnya yaitu dari tulang bawah sakrum itu sendiri sampai ke tulang tuber ischiadicum kanan dan kiri sampai ke tulang pubis. Jadi bagian yang kecil ini, lingkaran kecil ini disebut sebagai pintu bawah panggul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diameter panggul, di mana diameter panggul itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada diameter transversal dan juga ada oblik. Nah, di mana diameter transversal itu diukur dari tulang linea terminalis kanan dan kiri. Nah, jadi ketika kita lakukan garis lurus itu seperti ini. Nah, di mana ukurannya itu yaitu 12,5 cm. Kemudian ada diameter oblik. Nah, diameter oblik ini juga terbagi menjadi 2, ada oblik atas dan juga oblik bawah. Nah, untuk oblik oblik atas itu sendiri yaitu diukur dari tulang perbatasan articulatio sacroiliaca ke tepi jauh atau ke tepi terjauh acetabulum. Jadi dari sini ketika dilakukan garis lurus ke sini, dan diameter oblik itu sendiri yaitu dari tulang perbatasan articulatio sacroiliaca ke tulang spina ischiadica. Jadi dari sini diukur di garis lurus sampai bawah sini. Nah, di mana ukuran ini yaitu 13,5 cm. Nah, selanjutnya di sini ada ukuran-ukuran panggul ya, di mana terbagi menjadi 3. Ada conjugata vera, conjugata obstratica, dan conjugata diagonalis. Nah, yang pertama itu ada conjugata vera, yaitu di mana dari tulang promontorium sampai simfisis pubis atas. Jadi dari sini sampai sini ketika dilakukan garis lurus. Kemudian ada conjugata obstratica, yaitu dari promontorium sampai simfisis pubis tengah. Jadi di bagian tengah ini. Kemudian ada conjugata diagonalis, yaitu di mana promontorium sampai simfisis pubis bagian bawah. Jadi sampai bagian bawah ini. Nah, cara mengetahui hasil dari conjugata vera dengan cara di mana hasil conjugata diagonalis itu dikurangi 1,5 sampai 2 cm. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tulang-tulang tengkorak, di mana tulang-tulang tengkorak itu ada beberapa bagian, di mana ya ini ada os frontal. Os frontal ini adalah tulang dahi, di mana terbagi menjadi 2, sisi kanan dan juga sisi kiri. Kemudian ada os parietal atau tulang ubun-ubun yang besar ini, yaitu terbagi juga menjadi 2 buah tulang, sisi kanan dan juga sisi kiri. Kemudian ada os temporal di bagian samping sini. Nah, ini adalah tulang di area dekat telinga. Kemudian ada os occipital di bagian belakang, yaitu tulang belakang atau tulang yang berhubungan dengan leher. Kemudian di sini ada sutura, di mana sutura itu adalah garis yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa yang memisahkan tulang-tulang pada tengkorak. Nah, di mana sutura itu terbagi menjadi 4. Ada sutura sagittalis, di mana sutura sagittalis itu yang berada di tengah yang memisahkan kedua tulang parietal. Jadi sutura ini adalah sutura sagittalis. Kemudian ada sutura coronaria, yaitu di mana berada di tengah-tengah, yang dimana memisahkan antara tulang frontal dan juga tulang parietal. Jadi ini adalah sutura coronaria. Kemudian ada sutura lamboidea, itu ada di belakang sini, di mana sutura ini memisahkan antara tulang occipital dan juga tulang parietal bagian belakang. Kemudian ada sutura frontalis ke bagian yang kecil ini, yaitu di mana memisahkan kedua tulang frontal atau dahi. Selanjutnya yaitu ada ubun-ubun atau bagian fontanel, di mana ubun-ubun ini adalah area lunak yang berbentuk ruang di beberapa sutura bertemu. Jadi ada ubun-ubun di sini. Di mana fontanel atau ubun-ubun ini terbagi menjadi 2, ada fontanel anterior dan juga fontanel posterior. Untuk anterior itu sendiri adalah ubun-ubun besar, di mana ubun-ubun ini membentuk seperti segi 4 atau seperti belah ketupat.
Kemudian ada yang posterior atau fontanel posteriornya adalah ubun-ubun kecil, di mana ini membentuk segitiga, di mana pertemuan antara sutura sagittalis dan juga sutura lambiodia. Kemudian di mana sutura ini akan menutup sekitar usia 2-3 bulan, sedangkan yang anterior ini akan menutup pada usia 12-18 bulan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara letak, sikap, posisi, dan juga presentasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai letak. Nah, letak itu sendiri adalah hubungan antara sumbu panjang janin dengan sumbu panjang ibu. Nah, di sini normalnya letak itu adalah longitudinal, yaitu di mana sumbu janin itu sejajar dengan sumbu panjang ibu atau tulang belakang ibu. Kemudian di sini ada letak oblik, di mana sumbu janin itu membentuk lancip. Kemudian di sini ada transverse atau melintang. Nah, di mana sumbu janin itu tegak lurus dengan sumbu panjang ibu. Nah, yang kedua itu ada sikap. Sikap itu adalah hubungan antara bagian tubuh janin satu sama lain. Nah, di sini sikap itu ada 3, ada fleksi, ada defleksi, dan juga ekstensi. Nah, normalnya itu adalah sikap fleksi, di mana fleksi itu bagian kepala janin itu menunduk atau bagian dagu janin itu menempel pada bagian toraks atau bagian dada. Sedangkan tangan dan kakinya itu menekuk pada bagian perut. Nah, ketika kita lakukan pemeriksaan dalam, kita akan menentukan bagian ubun-ubun kecilnya. Kemudian di sini ada defleksi atau sikap tentara, di mana kepala janin itu sedikit ekstensi, kemudian tangan janin menekuk, sedangkan kakinya itu tegak lurus. Seperti ini, sedikit menekuk. Nah, ketika kita lakukan pemeriksaan dalam, ini akan menemukan ubun-ubun besar atau puncak kepala. Kemudian di sini ada ekstensi. Nah, ekstensi ini adalah sikap ketika kepala janin ini ekstensi atau menengadah. Kemudian kaki dan tangannya tidak menekuk secara sempurna atau sedikit menekuk seperti ini. Nah, ketika kita lakukan pemeriksaan dalam, itu akan teraba bagian muka atau presentasi muka, di mana yaitu terabanya bagian dahi, hidung, mulut, dan juga dagu seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi dan juga posisi, di mana presentasi itu sendiri adalah bagian tubuh janin yang pertama kali masuk ke pintu atas panggul dan teraba saat pemeriksaan dalam. Sedangkan posisi adalah hubungan titik penentu pada bagian terendah janin seperti ubun-ubun kecil atau sakrum dengan bagian panggul ibu baik kanan, kiri, depan maupun belakang. Nah, di sini yang pertama adalah presentasi, yaitu normalnya adalah presentasi kepala dengan denominator atau penunjuknya adalah ubun-ubun kecil. Nah, ubun-ubun kecil ini bisa saja dalam posisi anterior atau posterior. Ketika ubun-ubun kecil anterior, yaitu ketika ubun-ubun kecil berada tepat di bawah simfisis atau wajah janin menghadap ke punggung ibu. Nah, ini adalah posisi yang normal sehingga dapat dilakukan persalinan secara pervagina. Kemudian ada posisi ubun-ubun kecil posterior, yaitu ketika ubun-ubun kecil berada tepat di atas tulang sakrum atau wajah janin menghadap perut ibu. Nah, ini ketika dilakukan pemeriksaan dalam, denominatornya adalah ubun-ubun besar atau puncak kepala, sehingga dilakukan persalinannya itu adalah SC. Nah, ini disebut sebagai malposisi. Kemudian ada yang disebut sebagai malpresentasi, yaitu ketika presentasinya bukan bagian kepala, yaitu ada presentasi muka, di mana ketika kita melakukan pemeriksaan dalam itu akan teraba bagian muka seperti mata, hidung, mulut, dan juga dagu. Nah, di sini penunjuknya atau denominatornya adalah dagu. Nah, posisi dagu ini bisa saja pada posisi anterior atau posterior. Nah, ketika posisi dagu itu anterior, itu bisa saja dilakukan persalinan secara pervagina. Sedangkan ketika posisi dagu itu posterior, itu harus dilakukan persalinan secara SC. Kemudian ada presentasi dahi. Nah, presentasi dahi ini ketika dilakukan pemeriksaan dalam, denominatornya adalah tulang frontal. Kemudian ada presentasi bahu. Nah, presentasi bahu ini yaitu ketika letak janin itu melintang sisi kanan maupun kiri ibu.
sehingga ketika dilakukan pemeriksaan dalam itu akan teraba bagian tulang bahu, ekstremitas atau bagian tubuh janin. Nah, yang terakhir yaitu ada presentasi bokong, di mana presentasi bokong ini denominatornya adalah tulang sakrum. Kemudian di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada posisi bokong murni, yaitu ketika dilakukan pemeriksaan dalam hanya bagian bokong saja yang teraba, sedangkan kedua tungkai kakinya itu lurus ke atas. Nah, yang kedua yaitu posisi bokong sempurna. Ketika dilakukan pemeriksaan dalam, teraba kaki itu di samping bokong, baik teraba kedua kaki atau satu kaki. Nah, yang terakhir yaitu ada posisi bokong tidak sempurna, yaitu ketika dilakukan pemeriksaan dalam, salah satu atau kedua kaki itu terletak sebagai bagian yang terendah janin. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai Hodge, extension, dan juga perlimaan. Nah, untuk Hodge atau bidang hayal, kenapa disebut sebagai bidang hayal? Karena pada saat kita melakukan pemeriksaan, kita tidak dapat melihatnya secara langsung, namun kita bisa membayangkan atau menghayalkannya seperti itu. Nah, biasanya bidang Hodge ini dapat ditentukan dengan kita melakukan pemeriksaan dalam, di mana kegunaannya yaitu kita dapat mengetahui sejauh mana bagian terendah janin atau bagian terbesar janin, yaitu kepala, menuruni panggul saat proses persalinan. Nah, di sini ada 4 bidang Hodge, di mana Hodge pertama itu yaitu sejajar dengan tepi atas simfisis atau bagian atas simfisis ini. Nah, jadi pada dimulai dari promontorium sampai bagian atas simfisis. Nah, jadi ketika dilakukan garis lurus itu seperti ini. Nah, kemudian ada Hodge 2, di mana Hodge 2 itu sejajar dengan Hodge 1, namun setinggi atau letaknya itu setinggi bagian bawah simfisis pubis. Jadi seperti ini. Kemudian di sini ada Hodge 3, di mana Hodge 3 ini sejajar dengan Hodge 1, Hodge 2, namun letaknya itu setinggi dengan spina ischiadica kanan maupun kiri. Kemudian di sini ada Hodge 4, di mana Hodge 4 ini sejajar dengan Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3, namun letaknya itu setinggi dengan os coccygeus atau tulang ekor. Jadi ada di sini ya. Nah, itu adalah Hodge 4. Kemudian ada yang namanya stanchion. Nah, stanchion ini sama hubungannya dengan Hodge, di mana tujuannya untuk mengetahui setinggi apa kepala janin itu menuruni rongga panggul. Nah, jadi kita bisa dengan melakukan pemeriksaan dalam seperti tadi. Nah, di mana untuk stanchion ini kita bisa menentukannya yaitu pada bagian spina ischiadica atau pada bagian yang menonjol ya, pada bagian panggul itu nanti ada yang bagian menonjol atau di kanan dan kiri. Nah, jadi ditentukannya itu pada bagian spina ischiadica. Nah, ketika kepala janin itu sudah masuk atau berada di bagian spina ischiadica kanan dan kiri ini, maka stanchionnya itu adalah 0. Nah, bisa dilihat di sini stanchionnya adalah 0. Jadi ketika kepala janin itu berada di atas spina ischiadica, maka nilainya itu adalah negatif ya. Di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kemudian kalau misalkan kepala janin itu sudah berada di bawah spina ischiadica atau tonjolan ini, kanan dan kiri ini, maka itu nilainya adalah positif. Jadi sini ada positif 1, positif 2, positif 3 cm seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan perlimaan. Nah, untuk perlimaan itu tadi kan Hodge dengan stanchion itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan dalam. Nah, sedangkan perlimaan ini kita bisa dengan melakukan pemeriksaannya di luar gitu ya, pada bagian simfisis atau bagian perut ibu. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan yaitu biasanya pada Leopold ya, pada pemeriksaan Leopold yaitu Leopold 4. Nah, pada level 4 kita juga bisa menentukan sejauh mana bagian terendah janin atau bagian terbesar janin itu masuk ke dalam pintu atas panggul gitu ya. Jadi untuk perlimaan itu dimulai dari 5/5 sampai dengan 0/5 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai mekanisme persalinan, yaitu di mana ada 7 tahap mekanisme persalinan. Yang pertama adalah penurunan kepala, kemudian ada engagement, ada fleksi, ada putaran paksi dalam, ada ekstensi, ada putaran paksi luar, dan juga ekspulsi, yaitu pengeluaran bahu depan dan juga bahu belakang.
Nah, di sini saya akan menghubungkan antara mekanisme persalinan, Hodge, extension, dan juga perlimaan. Nah, kita bahas satu persatu, di mana pada mekanisme persalinan itu tidak berjalan satu persatu, namun bisa saja pada saat proses ini bisa terjadi secara berbarengan, gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini adalah proses penurunan kepala. Jadi pada saat proses persalinan, ketika ada kontraksi, maka penurunan kepala itu akan terjadi. Nah, pada saat penurunan kepala, pada saat persalinan, di sini mohon maaf tidak ada media seperti pentem untuk memperagakannya, namun di sini mungkin saya bisa menggambarkan untuk kita dapat bayangkan ya. Jadi misalkan di sini ada tulang rongga panggul, di mana rongga panggul ini terlihat dari depan, di mana bagian depan ini adalah simfisis dan bagian belakang ini adalah promontorium. Jadi pada saat penurunan kepala, yaitu di mana posisi kepala janin itu sutura sagittalisnya itu melintang di antara simfisis dan juga promontorium, seperti itu. Jadi ketika terjadinya penurunan ini, yaitu disebut sebagai sinklitismus. Nah, di mana kepala janin ini tepat berada atau sejajar dengan tepi atas simfisis atau Hodge 1 dengan stensionnya adalah negatif 3. Kemudian perlimaannya adalah 5/5, di mana kepala ini belum masuk ke pintu atas panggul, gitu ya. Jadi masih di atas seperti ini. Kemudian nanti ada kepala janin itu mengalami penurunan, di mana kepala atau sutura sagittalis ini akan ada yang lebih mendekati pada simfisis atau disebut sebagai asinklitismus anterior, dan ada ketika kepala janin atau sutura sagittalis ini mendekati bagian promontorium disebut sebagai asinklitismus posterior. Nah, di mana posisi kepala janin ini berada di antara Hodge 1 dan 2. Kemudian stensionnya itu adalah negatif 2 dengan perlimaan 4/5. Kemudian nanti kepala janin itu akan semakin turun sehingga sejajar dengan bagian bawah simfisis, sehingga ketika kita hubungkan dengan Hodge itu berada di Hodge 2 dengan perlimaan 3/5 dan stensionnya adalah negatif 1. Kemudian selanjutnya ketika kepala janin itu semakin turun dan sampai sejajar dengan spina ischiadica, di mana di situ mengalami proses yang namanya engagement. Nah, engagement ini ketika kita artikan itu seperti pertunangan, gitu ya. Jadi ketika kepala janin itu sudah sejajar dengan spina ischiadica, maka kepala janin itu tidak dapat digerakkan. Tidak dapat digerakkan karena kepala janin ini akan memasuki bagian tersempit panggul, gitu ya. Jadi nanti akan ada memasuki mekanisme yang lainnya. Nah, jadi pada saat penurunan kepala tadi itu bisa saja dibarengi dengan yang namanya mekanisme fleksi, karena proses fleksi itu tidak terjadi secara cepat, namun secara lambat, gitu ya. Jadi pada saat penurunan kepala tadi itu bisa dibarengi dengan adanya fleksi, ya, di mana fleksi itu bagian dagu janin itu mendekati bagian toraks atau bagian dada, sehingga diameter kepala itu akan lebih kecil sehingga memudahkan kepala untuk memasuki bagian panggul, seperti itu. Nah, jadi saat kepala itu sudah sampai di bawah, maka fleksi itu sudah dalam posisi yang maksimal, seperti itu. Nah, jadi pada saat kepala itu sudah sejajar dengan spina ischiadica, ketika kita hubungkan dengan Hodge, itu berada di Hodge 3 dengan stensionnya adalah 0 dan perlimaannya adalah 2/5, seperti itu. Kemudian nanti ketika sudah memasuki atau sejajar dengan pintu spina ischiadica, maka tadi akan melanjutkan prosesnya, yaitu ada yang namanya putaran paksi dalam. Nah, jadi putaran paksi dalam itu di mana yang tadi posisi sutura sagittalis yang asalnya berada pada arah jam 3 dan juga jam 9 itu akan berputar. Jadi menyesuaikan rongga panggul karena akan memasuki pintu sempit panggul, sehingga kepala janin itu akan mengalami putaran paksi dalam, seperti itu. Nah, sehingga bagian sutura sagittalis itu akan berada pada arah 12 dan juga 6, gitu. Nah, di mana tadi setelah fleksinya maksimal kemudian dilakukan putaran paksi dalam, maka kepala janin itu akan dapat melewati pintu atas pintu sempit panggul, seperti itu. Nah, ketika mengalami putaran paksi dalam, ketika kita hubungkan dengan Hodge, itu berada di Hodge 3 ke 4 dengan stensionnya adalah positif 1, kemudian perlimaannya adalah 1/5. Kemudian ketika sudah pada posisi tersebut, maka kepala janin itu akan mengalami proses yang namanya ekstensi, yaitu menyesuaikan jalan lahir. Jadi karena tadi mengalami fleksi yang maksimal seperti ini,
maka janin itu akan mengalami ekstensi atau menyesuaikan jalan lahir, karena bagian vulva itu ada bagian di depan, ada di depan. Jadi ketika rongga panggul ini seperti ini, maka vulva itu ada di depan, sehingga kepala janin itu akan menyesuaikan jalan lahir. Nah, ketika melakukan ekstensi ini, maka berada pada Hodge 4, yang dimana extensionnya adalah positif 2 dengan perlimaan adalah 65, sehingga kepala janin ini sudah terlihat di bagian vagina gitu ya, di introitus vagina itu sudah terlihat. Nah, sehingga lahirlah dahi, hidung, mulut, dagu gitu. Ya. Nah, ketika sudah lahir, maka kepala janin itu akan menyesuaikan lagi bahunya, karena tadi kan sudah mengalami putaran paksi dalam karena menyesuaikan pintu selip panggul, maka setelah lahir bayi itu akan menyesuaikan putaran paksi luar gitu, putaran paksi luar. Jadi menyesuaikan dengan bahunya, dengan tubuhnya lagi. Nah, setelah mengalami putaran paksi luar, barulah kita lakukan bipariental untuk tadi proses ekspulsi, yaitu kelahiran wajah semuanya ya, kepala, bahu, kanan dan kiri, dan ekstremitas badan dan juga kaki seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang tepat dengan pelafalannya, mohon maaf, dan terima kasih, mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.